Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan untuk menjawab refleksi dan kesimpulan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid adalah seseorang yang dapat menerima ilmu pengetahuan yang diberikan secara langsung oleh guru dan mengikuti segala hal yang diperintahkan oleh guru demi tercapainya hasil belajar yang baik. Setelah mempelajari modul, saya beranggapan bahwa murid adalah subjek utama dalam pembelajaran yang menjadi pemegang kendali proses pembelajaran, sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator, motivator, pemacu, dan pemberi inspirasi agar tercipta pembelajaran bermakna dan siswa menjadi manusia seutuhnya. Sebelum mempelajari modul, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya mementingkan hasil belajar berupa nilai dari aspek kognitif saja. Proses pembelajaran hanya menyampaikan ilmu pengetahuan tanpa mengetahui tingkat pemahaman siswa. Sumber belajar hanya berupa buku teks pelajaran, belum menerapkan metode dan media pembelajaran yang menarik dan sesuai kebutuhan belajar siswa. Pembelajaran belum menuntut siswa tetapi lebih cenderung memaksa siswa untuk menghafal materi pelajaran. Setelah mempelajari modul, pembelajaran yang saya lakukan adalah melakukan pembelajaran secara menyeluruh sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran berpusat dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Menggunakan berbagai referensi sebagai sumber belajar serta memanfaatkan teknologi dalam merancang kegiatan pembelajaran. Murid sebagai subjek pembelajaran dan guru sebagai fasilitator, motivator, pemacu, dan pemberi inspirasi. Menerapkan metode dan media pembelajaran yang menarik dan sesuai kebutuhan belajar siswa sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa. Evaluasi hasil belajar dan penilaian siswa tidak hanya pada aspek kognitif saja, tapi juga afektif dan psikomotor siswa. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul adalah esensi dari kegiatan pembelajaran bukan untuk menyelesaikan kurikulum dan ketuntasan materi pelajaran, tetapi bagaimana siswa dapat mengembangkan potensi dan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Proses pembelajaran sejatinya adalah proses menuntut siswa untuk menjadi manusia seutuhnya yang berbudaya dan bisa bermanfaat dalam lingkungan masyarakat. Dalam proses pembelajaran diharapkan dapat menumbuhkan budi pekerti siswa sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mendesain kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. 2. Lebih mengutamakan pembelajaran bermakna bagi siswa dengan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dan media pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. 3. Menerapkan merdeka belajar yang terarah untuk siswa dan menumbuhkan budi pekerti siswa melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, menerapkan pembelajaran abad 21 dengan mengutamakan keterampilan 4C, yaitu critical thinking atau berpikir kritis, collaboration, communication, dan creativity. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Pendidikan dianggap sebagai proses menuntun siswa sesuai bakat, minat, dan potensi yang dibawanya sejak lahir, walaupun hanya berupa garis tipis. Tugas seorang pendidik adalah menebalkan garis tipis potensi yang dimiliki siswa secara terarah. Selain itu, penerapan budi pekerti juga sangat penting agar terbentuk karakter siswa yang baik. Pendidikan diibaratkan berdampak pada siswa, yaitu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa.